Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, jam 10 pagi lewat 41 menit sampai 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini nomor HP WhatsApp saya. Sorry. 087873406915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya. 087873406915. Saya ulang nomor HP WhatsApp saya. 087873406915. Ini adalah posting saya yang terakhir yang bahas tentang minyak bumi. Selanjutnya saya akan posting tentang perangko dan barang-barang dagangan saya lainnya. Sorry. Judul video saat ini adalah Indonesia bisa lunas hutang jika pakai cara saya. Beberapa minggu yang lalu, mantan wakil presiden Indonesia Bapak Yusuf Kala menyoroti hutang yang dilakukan pemerintahannya Pak Jokowi. Buat saya siapapun presidennya tahun 2024, 2029 dan seterusnya. Bilanglah Pak Anies pasti juga berhutang. Bilanglah Pak Prabowo pasti juga berhutang. Bilanglah Pak Ganjar pasti berhutang. Siapapun presiden yang akan datang dan selanjutnya pasti berhutang. Karena kenapa? Indonesia tanpa hutang itu tidak mungkin jalan pemerintahannya, karena yang namanya pemerintah itu kan ada biaya operasional buat bayar gaji Tentara Nasional Indonesia, bayar Polisi Republik Indonesia, bayar pegawai negeri sipil, buat biaya perawatan, buat biaya bangun jembatan tol, bangun ini, bangun itu. Apalagi Indonesia lagi membangun ibu kota baru yang di Kalimantan, itu butuh dana yang sangat besar. Jadi tidak mungkin negara Republik Indonesia siapapun presidennya tidak berhutang, pasti berhutang. Ya kan? Jadi kalau ada orang-orang tertentu untuk menghantam calon-calon tertentu bilang, "Oh, Indonesia berhutang, ya pasti berhutang." Ada nggak yang berani bilang, "Oh, Indonesia tidak akan pernah berhutang"? Saya akan cium kakinya. Nggak ada. Semua pasti presiden siapapun akan berhutang. Tapi bisa nggak Indonesia lunas hutang? Bisa, pakai cara saya. Tapi memang nggak bisa simsalabim ya. Jadi artinya langsung gedubrak Indonesia lunas hutang. Nggak, butuh waktu minimal 10 tahun sampai 50 tahun. Kalau Indonesia mau pakai cara saya, bisa minimal 10 tahun sampai, ya bilanglah minimal 10 sampai 100 tahun lah. Nggak bisa langsung seketika ya. Caranya bagaimana? Oke, saya ingin jelaskan ya. Mungkin ada yang baru pertama kali melihat akun YouTube Hadi Siantar. Nama saya Hadi Sugito Wijaya. Saya lahir di kota Jakarta, negara Indonesia, tahun 1976. Tuhan memberi saya anugerah kemampuan indigo. Sekali lagi, ini bukan kemauan saya ya. Kalau boleh milih, saya ingin jadi penyanyi atau pemain sepak bola. Kalau boleh milih talenta ya. Tapi masalahnya talenta itu tidak bisa dipilih. Nah, Tuhan yang kasih. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, memang saya harus terima talenta itu, indigo. Indigo itu adalah kemampuan melihat masa depan. Anda bisa lihat beberapa postingan saya meramal fokusnya di Facebook ya, Facebook Wang Sugito ya. Wang Sugito, WANG. Saya ulang ya, WANG spasi SOEGITO, Wang Sugito. Kalau untuk ramalan saya sering posting di Facebook Wang Sugito ya. Ada sekitar 20 sampai 30 ramalan saya yang meleset itu paling cuma 7 sampai 10 ya. 20-nya itu tepat.
Kalau 5 tepat itu memang kebetulan, yes, betul. Tapi kalau di atas 5 itu bukan kebetulan, memang Tuhan kasih saya kemampuan indigo, bisa melihat masa depan. Terus satu lagi Tuhan kasih kemampuan saya oilogika. Oilogika adalah kemampuan mendeteksi, menterawang letak posisi sumber cadangan minyak bumi. Kalau Anda ketik di Google Chrome, apapun jenis HP Anda, baik itu Android ataupun iPhone maksudnya, Anda ketik deh di Google Chrome jumlah kilang minyak bumi. Kalau artikelnya belum dihapus ya, itu artikelnya bukan saya tulis ya. Jumlah kilang minyak bumi di Indonesia itu baru 10 kilang minyak bumi. Yes, saya kaget. Awalnya saya sangka Indonesia punya 10, minimal 5.000 sampai 10.000 kilang minyak bumi. Ternyata baru 10 kilang minyak bumi. Itu pun 3 warisan Belanda. Jadi Indonesia itu hanya berhasil selama 78, dari tahun 1945 sampai tahun 2023 itu Indonesia baru berhasil 7 membangun kilang minyak bumi. 7 pun itu bukan pemerintah Indonesia ya. Bilanglah 3-nya itu milik pemerintah Indonesia, 4-nya itu milik swasta. Yang swasta jangan dihitung. Berarti 78 tahun bagi 3 itu berarti sekitar setiap 25 sampai 26 tahun, setiap 26 tahun setiap 26 tahun sekali Indonesia baru berhasil menemukan 1 kilang minyak bumi. Sangat sedih. Oke. Lalu apa hubungannya dengan lunas hutang? Oke, begini ya. Kalau Anda kurang mengerti, tolong Anda ulang lagi biar Anda ngerti, biar tidak gagal paham ya. Bilanglah Indonesia setiap tahun butuh hutang 1.000 triliun rupiah. Ini saya dirupiah ini ya. Bilanglah Indonesia butuh utang tiap tahun itu 1.000 triliun rupiah. Tambahin aja hutangnya. Jadi 1.300 triliun rupiah. Nah, 300 triliun rupiahnya itu buat penelitian dan bangun kilang minyak bumi. Jadi gini loh, Indonesia pakai jasa saya, tapi bayar ya, saat berhasil baru bayar. Bayarnya itu satu titiknya itu saya bukan jual izin ya, jual informasi. Satu titiknya itu 80 miliar per satu titik. Bayar saat benar-benar berhasil, jadi gini, pemerintah Indonesia melalui stafnya datang ke saya, Pak, saya minta diterawang, misal kata di Laut Madura, contoh kata ya. Oke, saya terawang, kasih saya waktu 30 hari, ya kan. Setelah 30 hari, kayaknya sih kurang, 30 hari lah maksimal, saya hubungi lagi. Nah, pemerintah Republik Indonesia teliti pakai alat-alat canggih. Karena ini pemerintah, jadi pemerintah tidak perlu minta izin, kan pemerintah nih, proyeknya pemerintah. Lalu ketika memang benar-benar ada, pemerintah bayar ke saya 80 miliar per satu titik. Kalau nggak ada ya jangan bayar. Jadi gitu. Jadi misal kata Indonesia tiap tahunnya berhutang, bilanglah 1.000 triliun rupiah. Dinaikin saja jadi 1.300 triliun rupiah. Jadi 300 triliun itu buat penelitian dan pembangunan kilang minyak bumi. Hitungan saya ya, kalau Indonesia berhasil membangun minimal 1.000 kilang minyak bumi, Indonesia bisa lunas hutang. Bagaimana caranya? Oke, gini. Pertama, Indonesia bikin daftar indeks. Indonesia itu berhutang ke negara siapa saja dan ke lembaga keuangan siapa saja. Saya sih baca di artikel di Google ya, tapi nggak tahu ini valid atau kagak ya. Indonesia berhutang ke 30 negara dan 5 lembaga keuangan internasional seperti kayak IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam, dan bank yang ada di Jepang. Saya nggak tahu itu datanya valid atau kagak ya. Terus ke 30 negara. Nah, contoh nih, ini saya kasih contoh ya. Bilanglah Indonesia mau bikin nego ulang ke negara Republik Cina. Kan Indonesia punya hutang ke Cina kan, Cina daratan, negara Cina daratan kan. Indonesia datang. Ini pakai bahasa saya ya, karena bro,
utang gua kan ke lu kan, misal kata Indonesia hutang ke Cina bilanglah 2000 triliun contoh lah. Oke nih di 2000 triliun gua mau nego ulang utang gua. Nah, gimana caranya nego ulang? Jadi gini loh. Gua bayar hutang pakai minyak ya. Negara Cina kan butuh minyak bumi, pasti, nggak mungkin nggak butuh, pasti. Jadi misal kata harga minyak buminya per barelnya bilanglah 80 dolar USA per satu barel. Oke, nanti gua hargain ya. Jangan 80 harga pasaran. 60 dolar USA per satu barel. Jadi Indonesia hutangnya berapa? Dibagi 60 dolar per barel, jadi ketemunya berapa barel yang Indonesia harus bayar, berapa ribu, berapa juta barel yang harus. Nah, bisa kata klik ketemu, bisa kata oke bilang ketemunya di angka 3 juta barel. Indonesia bayar pakai 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 minyak dicicil. Nah, kayak gitu. Setelah nego berhasil ke Cina, nego lagi ke Amerika, ke Rusia. Jadi Indonesia nego ke negara-negara besar dulu ya. Indonesia berhutang ke negara Singapura, negara yang Indonesia banyak hutangnya ya. Dicicil tuh, dicicil. Nah, saya yakin kalau Indonesia pakai skema yang ide saya ini, dalam tempo 10 tahun sampai 100 tahun Indonesia bisa bebas hutang. Ya, tapi masalah Indonesia mau pakai jasa saya nggak? Pertanyaan itu aja. Indonesia, negara Republik Indonesia mau pakai jasa saya nggak? Saya sih berharap pemerintah Republik Indonesia pakai jasa saya. Tolong jangan alergi dengan indigo. Sekali lagi, pemerintah tolong jangan alergi dengan indigo. Karena kenapa? Umur saya saat ini 47 tahun. Saya kan lahir tahun 1976. Tuhan memberi saya penglihatan vision umur saya sampai mentok 75 tahun. Berarti usia saya tersisa sekitar 38 tahun lagi ya. Waktu itu cepat loh. Sekali lagi waktu itu cepat loh. Ya, semoga sih mentok sampai usia 75 ya. Tapi kan saya tidak tahu ya. Amit-amit, amit-amit tiba-tiba saya meninggal 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya kan nggak tahu kan. Mumpung saya masih hidup, sekali lagi, mumpung saya masih hidup, ayo pemerintah negara Republik Indonesia pakai jasa saya. Karena kenapa? Dengan pemerintah pakai jasa saya terawang sumber minyak bumi yang belum digarap sama sekali, yang belum diteliti sama sekali. Saya terawang pakai ilmu mata batin saya. Ketika berhasil pemerintah membangun kilang minyak bumi baru. Kilang minyak bumi baru itulah yang buat bayar hutang. Bayar hutangnya pakai minyak bumi, pakai hasil minyak bumi gitu. Saya yakin semua negara pasti menerima minyak bumi ya. Karena kenapa? Semua negara butuh minyak bumi ya kan. Walaupun sekarang lagi jor-joran masalah nikel, tapi minyak bumi itu sampai 300 tahun sampai 700 tahun ke depan manusia masih butuh minyak bumi kok. Percaya omongan saya. Buat pemerintah negara Republik Indonesia mau pakai jasa saya silakan. Buat swasta Indonesia mau pakai jasa saya silakan. Buat swasta asing mau pakai jasa saya silakan. Nanti saya terawang sumber minyak buminya, tapi bayar ya nggak gratis ya. Karena saya nanti jika terawang pakai energi besar, nggak mungkin saya terawang nggak pakai energi, pasti pakai energi besar. Dan untuk energi besar yang saya buang itu, ibarat kata kan saya buang, untuk saya mendapatkan kembali, merefreshnya kembali, saya butuh refreshing, ya kan, saya butuh refreshing. Bisa ke Bali, ke Pulau Bali, bisa ke apa sih yang itu yang lagi terkenal di Lombok itu ya, Labuan Bajo ya, yang di NTT atau NTB itu ya. Kayak gitu saya bisa refreshing lagi. Jadi kan butuh uang. Jadi kalau pemerintah Republik Indonesia mau pakai jasa saya dan mau ikutin saran saya yakin dalam tempo 10 tahun sampai 100 tahun pemerintah negara Republik Indonesia bisa lunas hutang.
Tapi kalau pemerintah negara Republik Indonesia saat ini dan akan datang tidak mau pakai jasa saya, ya Indonesia tidak akan pernah lepas hutang. Hutang dan hutang dan hutang. Yang saya takutin itu terjadi seperti kayak di Sri Lanka, Indonesia seperti kayak di Venezuela. Indonesia tidak mampu bayar hutang, kolaps, bangkrut. Amit-amit supaya itu tidak terjadi ya. Ayo pakai jasa saya, mumpung saya masih hidup. Kalau saya sudah meninggal dunia atau saya masih hidup, tapi saya udah pikun, percuma, nggak bisa pakai jasa saya. Mumpung saya belum pikun, mumpung saya masih hidup, ayo pakai jasa saya. Buat anda yang mau pakai jasa saya, buat pemerintah Republik Indonesia mau pakai jasa saya, hubungin 087873406915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulang nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Yuk, sekali lagi, saya tidak ada maksud sombong, saya tidak ada maksud nipu. Karena kenapa? Saya sudah garis bawahi bahwa bayar saya saat berhasil. Kalau tidak berhasil jangan bayar saya. Oke, satu. Kedua, tidak ada maksud sombong, karena tujuan saya ingin negara Indonesia bisa nyicil utangnya, ya kan, bisa lunas hutangnya. Karena kalau Indonesia tidak bisa bayar hutangnya, kedepannya saya takutkan Indonesia bangkrut, bos. Itu yang saya takutkan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya. Sekian dan terima kasih. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Salam Nusantara, salam Pancasila. Terima kasih.